Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait hasil esai saya yang mana saya hanya mengambil topik terkait tentang abstracting solution dalam upaya memfasilitasi elementary problem. Pada dasarnya sebelum untuk membahas hal tersebut kita perlu mengetahui terlebih dahulu tentang tujuan matematika itu sendiri. Bagaimana siswa dapat memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika itu. Nah, hal itu juga selaras dengan apa yang disebutkan dalam NCTM yang mana dinamakan dengan daya matematika atau mathematical power. Nah, mathematical power ini sendiri adalah, bagaimana siswa, mengupayakan siswa untuk dapat memiliki kesadaran untuk mempelajari dan memahami, matematika dengan mengaplikasikan dan juga menerapkan, matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan matematika ini sendiri perlu adanya yaitu adalah belajar matematika. Tentu sebaiknya memiliki beberapa struktur agar dapat mencapai tujuan matematika yang baik. Nah, hal itu yaitu di antaranya adalah skema construction, di mana, hal tersebut adalah proses atau struktur, pembentukan sebuah pemahaman dan pengembangan untuk menghubungkan mengorganisir dan juga menginterpretasikan informasi dan pengetahuan matematika yang baru siswa peroleh dengan menggunakan 3 langkah yaitu ada asimilasi, akomodasi, dan juga otomatisasi. Nah, memberikan dukungan dengan dukungan learning rule adalah bagaimana strategi pembelajaran itu akan lebih baik tertata gitu kan secara sistematis. Sehingga siswa itu bisa memiliki yang namanya adalah, apa namanya, procedural knowledge dan juga conceptual knowledge. Siswa dapat menggunakan matematika secara sistematis, secara terstruktur dalam konsep matematika di dalam konteks matematika. Yang kita tahu pada dasarnya selama ini adalah prosedural, penggunaan rumus, angka-angka yang dipahami. Sedangkan pada dasarnya adalah tadi tujuan matematika itu adalah untuk pemecah bagaimana siswa memiliki kemampuan pemecahan masalah, inti utamanya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari. Soal konteks kehidupan sehari-hari itu diberikan dengan gambaran adalah berupa soal cerita, sehingga bagaimana siswa untuk mengatasi word problem, yaitu adalah permasalahan pemahaman terkait dengan kalimat-kalimat yang ada dalam, eee, soal cerita tersebut. Untuk itu, matematika problem yang saya ambil adalah elementary problem. Mengapa demikian? Karena pembentukan pemahaman itu sebaiknya di awal atau di dasar. Katanya adalah pada saat siswa belajar di tingkat TK dan juga tingkat, SD pada, kelas yang dasar lah ya, itu. Nah, di sini bagaimana siswa itu dapat memahami gitu, konteks matematikanya dengan, sebuah bisa dengan beberapa hal, yaitu adalah bisa dengan 5 metode, ya ada change, terus juga ada combine, kemudian compare, dan juga, equalizing. Di sini adalah pada dasarnya adalah soalnya cuma satu soal, tapi diubah menjadi beberapa, permasalahan menggunakan matematika, soal matematika yang konteks matematika yang berbeda. Kemudian dengan hal itu, matematika solution yang saya ambil yaitu adalah dengan menggunakan abstraction solution. Abstraction solution ini dengan memberikan sebuah contoh-contoh yang sama, contoh yang serupa atau yang berbeda, ataupun bisa disebut dengan membuat sebuah 4 model yaitu ada yang pertama yaitu ada equivalent problems, kemudian di mana itu juga dengan soalnya yang sama, begitu sama mirip, misalnya contohnya kayak ada 4 burung di pohon, datang lagi 2 burung. Nah, ini kita bisa membuat soal lagi sama persis dengan sebuah, equivalent, yaitu adalah pada sebuah pohon terdapat 4 burung yang hinggap di pohon, kemudian datang 2 burung lagi, berapa jumlah burung pada pohon. Nah, itu bisa menggunakan equivalent dan juga dapat menggunakan similar problem. Dapat kita ubah menjadi pada sebuah pohon terdapat burung yang bertengger sejumlah 4 burung dan kemudian 2 burung datang dan bertengger juga berapa burung pada pohon. Nah, ada juga yang isomorphic problems. Nah, isomorphic problems ini adalah konteksnya berbeda tapi prosedurnya sama, prosedur solusinya. Dan juga ada juga yang namanya unrelated, problem, di mana konteks dan juga prosedurnya berbeda. Pada intinya kesimpulannya adalah, bagaimana kita sebaiknya dalam membentuk pemahaman itu sebaiknya dari dasar, karena jikalau pemahamannya dari dasar sudah terbentuk, maka ketika siswa akan belajar, menerima daripada skema instruction yang akan mereka dapat, itu ilmu pengetahuan yang baru yang akan mereka dapat, pembentukan pemahamannya dalam otak mereka, itu akan lebih baik daripada, langsung pada fokusnya di tengah-tengah atau yang, problem yang lain begitu. Begitu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.